Dewan Juri yang terhormat, kesalahan dari pemerintah pembuka dan oposisi pembuka, mereka gagal menjelaskan siapa aktor yang terlibat di perdebatan kali ini. Kami sebagai pemerintah penutup akan menjelaskan siapa aktor yang terlibat dan akan memenangkan debat kita kali ini, serta menjelaskan jurusan dengan keserapan kerjanya yang di status quo ini sangat dibutuhkan. Pertama, kami percaya bahwa kami akan mengkarakteristikkan terlebih dahulu mengenai jurusan yang tingkat keserapannya ini sangat dibutuhkan di status quo, misalnya saja kedokteran, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Mengapa? Yang pertama, saat ini coronavirus masih meresahkan warga dan masih ada narasi-narasi yang membuat trauma masyarakat karena ada beberapa kasus, misalnya kasus kematian akibat corona tersebut dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat, ini juga berdampak pada penurunan ekonomi, otomatis jurusan itu sangat dibutuhkan di status quo saat ini Dewan Juri terhormat. Begitu pula jurusan teknik yang butuh untuk meningkatkan manufaktur dan lain sebagainya. Oke, mari kita melihat konteks perdebatan kali ini, siapa sebenarnya aktor di sini. Yang pertama, kami percaya bahwa aktor yang ingin masuk di jurusan kedokteran, ekonomi, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang miskin Dewan Juri terhormat. Mengapa? Yang pertama, karena mereka membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Otomatis mereka diharuskan untuk mendapatkan jurusan-jurusan yang mampu dan jelas untuk masa depan mereka Dewan Juri terhormat. Oke, kemudian yang kedua, kami percaya bahwa jurusan-jurusan filsafat, misalnya jurusan-jurusan ini yang masuk jurusan ini adalah orang-orang yang sudah mampu. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena pertama mereka tidak perlu lagi misalnya memikirkan pendapatan mereka. Dan ini adalah salah satu parameter mengapa alasan mereka menjadi masuk jurusan ini, karena misalnya mereka adalah orang tua mereka adalah misalnya pengusaha dan lain sebagainya. Jadi mereka akan mencari jurusan lain yang mana berbeda dengan kehidupan mereka yang sudah privilege atau sudah mempunyai hak istimewa Dewan Juri terhormat. Masuk kepada poin bidasan kami. Di sini saya akan membawakan 2 poin bidasan. Yang pertama, oposisi percaya bahwa konteks subsidi ini untuk membantu seseorang, tetapi itu juga ada di sisi kami Dewan Juri terhormat. Mengapa? Karena subsidi ini akan membantu orang-orang miskin misalnya untuk masuk di jurusan tersebut Dewan Juri terhormat. Kemudian yang kedua, bidasan yang kedua, pihak oposisi mengatakan bahwa jurusan ini butuh subsidi untuk memperbaiki jurusan mereka misalnya, walaupun misalnya kemungkinan terburuknya adalah jurusan tersebut bisa mati, tetapi itu tidak menjadi problem atau masalah yang terjadi. Mengapa? Karena yang pertama, karena substantif dari jurusan tersebut tidak jelas Dewan Juri terhormat, yang mana kami takut pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran dan itu akan sia-sia di sisi mereka Dewan Juri terhormat ketika mereka sudah kuliah 4 tahun tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan Dewan Juri terhormat. Oke. Masuk kepada mekanisme yang kami tawarkan. Pertama, kami akan memberikan subsidi. Misalnya saja ada subsidi yang 500 untuk ekonomi dan 500 untuk filsafat Dewan Juri terhormat. Kami akan memberikan lebih kepada jurusan ekonomi tersebut misalnya karena mereka sangat penting di masyarakat. Misalnya saja kami mengubahnya menjadi 800 berbanding 200 Dewan Juri terhormat. Kami percaya bahwa mengapa ini akan baik? Mari kita membahas tentang prinsipal mengenai subsidi ini. Subsidi di sisi kami percaya akan berkelanjutan. Mengapa? Ketika banyak pendapatan negara, misalnya saja ekonomi tersebut memberikan pendapatan negara, otomatis alokasi dana dari pendapatan tersebut bisa dialokasikan kembali ke jurusan-jurusan filsafat dan lain sebagainya, yang mana pada akhirnya di sisi kami mampu untuk menyelamatkan jurusan tersebut. Jadi pihak oposisi tidak perlu lagi khawatir akan tidak terselesaikannya masalah-masalah yang ada di jurusan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita tahu bahwasanya kemudian masuk kepada poin argumen kami. Yang pertama, mengapa jurusan-jurusan yang mempunyai keterserapan lulusan ini harus diprioritaskan di status quo Dewan Juri terhormat. Kita ketahui bahwasanya di setiap
di setiap jurusan punya limitasi untuk menerima mahasiswa. Alasannya mungkin ada beberapa alasan yang akan saya bawakan. Dua alasan karena mungkin fasilitasnya yang masih belum memadai, karena mungkin sumber dayanya yang kurang. Di sisi kami akan memberikan intensif dana agar progresivitas itu tetap berjalan. Mengapa? Kami percaya bahwa status quo saat ini banyak dokter-dokter yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID misalnya, yang mana mereka masih kewalahan untuk mengatasi masalah tersebut. Mengapa? Karena adanya limitasi yang diberikan oleh masyarakat untuk masuk di jurusan itu, jurusan terhormat. Kemudian yang kedua, jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi untuk masyarakat itu sendiri. Kami percaya bahwa masyarakat akan lebih mudah untuk menerima jurusan ini karena akan memberikan benefit lebih ke mereka, misalnya saja mereka diajarkan, mereka disosialisasikan tentang bagaimana menginvestasi dan lain sebagainya di jurusan terhormat. Sedangkan di sisi mereka, ketika kita memberikan subsidi kepada jurusan itu, jurusan filsafat misalnya, itu akan sia-sia. Misalnya saja di momen ketika mereka sudah kuliah 4 tahun dan menghabiskan waktunya lama, tetapi pada akhirnya output atau pekerjaan mereka juga tidak jelas atau sulit di jurusan terhormat. Pada akhirnya subsidi yang diberikan pemerintah oleh jurusan-jurusan tersebut akan sia-sia di jurusan terhormat. Di sisi kami akan memberikan manfaat lebih. Pertama, kami akan membantu masyarakat. Misalnya saja subsidi tersebut akan dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin untuk masuk ke jurusan tersebut, dan juga kami percaya akan adanya peningkatan SDM di jurusan tersebut. Peningkatan SDM di jurusan tersebut akan meningkat. Mengapa? Karena fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap, juga akan semakin lengkap di jurusan terhormat. Sedangkan di sisi mereka kami percaya mereka tidak membutuhkan fasilitas yang mahal. Misalnya saja jurusan filsafat, mereka tidak membutuhkan lab dan lain sebagainya. Jadi kami percaya bahwa alokasi dana itu diperlukan oleh jurusan-jurusan kedokteran karena mereka membutuhkan banyak dana untuk bagaimana kemudian mereka memenuhi fasilitas mereka untuk mengembangkan sumber daya alam. Itu sebabnya saya sebagai pemerintah penutup pantas untuk memenangkan debat kita kali ini. Oke, terima kasih. Saya akan memulai berbicara dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara kedua dari tim penutup dari pemerintah, kami percaya kami akan memenangkan perdebatan kali ini. Saya akan lebih memberikan perbandingan mengapa hal ini akan lebih baik di sisi kami. Oke, seperti yang pembicara saya katakan sebelumnya bahwa tim oposisi katakan sebelumnya bahwa jurusan-jurusan yang tidak populer tidak akan bertahan di sisi kami. Tapi kami mengatakan hal ini tetap bisa bertahan, bahwa seperti kita ketahui bahwa jurusan yang mereka sebutkan seperti jurusan filsafat misalnya. Kami percaya bahwa jurusan filsafat tersebut mayoritas dimasuki oleh orang-orang yang elit, misalnya orang-orang kaya yang tidak terlalu memikirkan job. Mereka hanya masuk di jurusan tersebut karena interest dari mereka. Jadi meskipun subsidi dari pemerintah kurang misalnya, jurusan yang tidak populer ini akan tetap bisa berjalan karena tetap memiliki subsidi atau pemasukan dari orang-orang kaya dari jurusan tersebut. Justru kami percaya jika pemerintah tidak memberikan subsidi dari jurusan tersebut, prodi dari jurusan tersebut akan merombak seluruh kurikulum tersebut. Mereka akan lebih berinovasi, misalnya dosen atau pengajar akan lebih memperbaiki agar bisa bersaing dan bertahan di dunia pendidikan. Dan juga kami percaya bahwa apa yang tim oposisi katakan tidak benar, bahwa filsafat juga memerlukan subsidi yang sama, karena kami mengatakan bahwa filsafat misalnya mereka langsung terjun di society jika dalam melakukan pekerjaannya, dan hal ini tidak membutuhkan banyak biaya, tidak memerlukan teknologi yang canggih misalnya seperti lab dan sebagainya, tidak sama seperti jurusan teknik, kedokteran dan sebagainya yang memerlukan alat-alat canggih. Mereka hanya langsung berbaur dan terjun ke lokasi penelitian, dan hal ini berbeda dengan praktik langsung dari jurusan tertentu seperti teknik dan juga kedokteran, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh tim oposisi sudah terjawab di tim kami. Kemudian mereka juga bertanya bagaimana bisa orang-orang yang masuk
masuk di jurusan populer ini bisa serta-merta langsung mendapatkan pekerjaan. Seperti yang pembicara saya katakan sebelumnya, bahwa orang-orang yang sangat rapuh di sisi kami adalah orang-orang miskin, yang kami percayai mereka memang mencari jurusan yang banyak tersedia lapangan kerja, banyak tersedia lapangan pekerjaannya, dan mereka memasuki jurusan yang memang bisa menopang kehidupannya di masa depan, menyokong kehidupannya di masa depan, sehingga orang-orang miskin ini akan belajar dengan baik dan juga mencari pekerjaan setelah lulus, sehingga itulah mengapa orang-orang miskin ini akan bisa mendapatkan pekerjaan, karena mereka memang itulah tujuan utama dari mereka. Kemudian skenario terburuk dari sisi kami adalah mereka menyebutkan mungkin ada pengangguran, akan tetapi kami percaya hal ini sangat kecil terjadi di sisi kami, karena meskipun orang-orang ini lulus misalnya namun tidak mendapatkan pekerjaan, orang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri karena sudah ada skill yang dimiliki sebelumnya, sudah ada skill yang mereka dapatkan di pekerjaan di bidangnya, seperti orang-orang yang bersekolah di dunia pendidikan misalnya dan tidak mendapatkan pekerjaan seperti menjadi guru. Orang-orang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti mengajar di tempat les misalnya, atau mengajar privat dan lain-lain. Kemudian tim oposisi mengatakan bahwa apresiasi tidak harus dalam kontribusi di dalam bidang ekonomi, akan tetapi kami percaya bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan memang harus dilakukan, karena kami sudah menjelaskan hal penting tersebut dan memang mendukung segala aspek. Kemudian mereka mengklaim bahwa prodi yang tidak populer seperti sastra misalnya, creative writing, harus diberikan subsidi yang sama dengan jurusan yang populer seperti kedokteran, teknik dan lain sebagainya. Mari kita mengkarakterisasi jurusan populer ini menghadirkan serapan lulusan yang memang banyak bekerja sesuai dengan bidangnya di dunia nyata. Akan tetapi jurusan yang tidak populer tidak banyak menghasilkan jurusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Itulah mengapa kami percaya bahwa mengapa kami membenarkan bahwa subsidi ini harus lebih diberikan sesuai proporsional, karena kami percaya Dewan Juri yang terhormat bahwa sadarilah orang-orang yang belajar kemudian menempuh pendidikan di jurusan tertentu, kemudian mengabdi sesuai apa yang mereka pelajari misalnya, dibandingkan dengan jurusan yang tidak populer dan akhir dari perjalanan mereka adalah tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian untuk apa diberikan subsidi yang sama? Apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi misalnya hanya akan sia-sia saja. Subsidi yang diberikan tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya. Mereka hanya dibiayai semasa kuliah misalnya, kemudian jika mereka tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, mereka hanya menyia-nyiakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga di sisi kami mengapa subsidi tersebut tidak akan sia-sia, karena memang diberikan untuk orang-orang yang memang akan berkontribusi dan memberikan manfaat yang nyata di masyarakat. Itulah mengapa kami bangga untuk mendukung masjid ini.